Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di tengah masa pandemik ini. Pada malam ini, kita akan melaksanakan ibadah patuhan keluarga untuk hari Selasa dan Rabu pada tanggal 6 dan 7 April 2021. Sebelum memulai ibadah kali ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, ayat yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Untuk memulai ibadah kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kali ini kepada kami. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, supaya apa yang akan diberikan pada ibadah kali ini menjadi berkat buat kami. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan dan kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, dengan harapan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turun atas kami sekalian. Amin. Ibadah kali ini akan mengangkat tema hidup bahagia abadi yang akan disampaikan oleh Ibu Erna. Untuk itu, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama dan yang ketiga. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam,
berkerang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buah yang milik-Mu. Sebelum kita mulai dalam sesi khotbah, sebelumnya kita akan mengangkat doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati pelayan kami, Bu Erna, supaya dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingin beritakan kepada kami. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya apa yang disampaikan oleh Bu Erna bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah-Nya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji nama-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Puji nama-Nya. Puji nama-Nya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi.
Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh sangat berbahagia kita miliknya yang senantiasa berkenan bergumul dengan firman-Nya, terlebih mau dan bersedia melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mendengar kata kematian atau berita duka, mungkin ada perasaan tidak enak di hati kita. Ada rasa takut, rasa sedih, cemas, dan lain-lain bercampur jadi satu. Memang ada yang takut dan gelisah jika dihadapkan pada kematian. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang sudah siap menghadapinya. Mungkin masing-masing punya alasan. Namun siapa yang bisa menunda jika saat kematian tiba? Walaupun memiliki kekuasaan, harta yang banyak, kesaktian sekalipun, jika dihadapkan pada kematian, semuanya tidak dapat menolaknya. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia dan makhluk hidup yang lain. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dalam konteks Jemaat Korintus, mereka menanyakan, bagaimanakah orang mati bisa dibangkitkan? Paulus menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan dari dunia pertanian dalam hal ini. Satu biji benih ketika ditanam di tanah, benih itu mati. Namun kemudian mengelupas. Bahkan bisa tumbuh akar dalam tanah dan muncul ke atas permukaan tanah
batang serta daun-daun yang akhirnya bisa hidup dengan subur, bahkan menghasilkan buah. Paulus juga menjelaskan bahwa tubuh yang ditempatkan di dunia bisa rusak. Tetapi tubuh yang dibangkitkan tidak akan dapat rusak. Paulus menyampaikan hal tersebut berdasarkan pada sosok Yesus Kristus yang kematiannya kita peringati Jumat yang lalu dan hari Minggu bangkit kembali. Pada hari yang ketiga, hari Minggu kita peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan dan kita rayakan sebagai hari Paskah. Itu adalah dasar Paulus dalam menjelaskan kepada mereka yang bertanya. Bahkan Yesus Kristus telah bangkit, menampakkan diri kepada banyak orang, dan pada akhirnya terangkat ke surga. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Kristuslah yang memberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan menjadi saksinya yang setia dan teguh. Sekalipun dihadapkan dengan penderitaan dan kematian. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memperpanjang umur. Kalau itu ada metode-metode kesehatan, itu sifatnya kan sementara. Hanya untuk kebaikan jasmani manusia. Namun untuk memperpanjang ataupun memperpendek umur manusia, itu adalah kewenangan Tuhan. Tugas kita hanyalah mengisi umur kita yang masih diperkenan Tuhan, kita hidup di dunia ini, supaya hidup kita ini berguna, bisa dirasakan oleh sesama kita, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang pasti ada kematian dan ada juga kebangkitan bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Tentunya hal ini menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia dan kita perkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena kematian adalah awal kehidupan yang penuh kedamaian bersama Tuhan Yesus di surga. Dengan sukacita kita sambut kebangkitan Tuhan dan kita jalani hidup kita bersamanya. Walaupun kita harus menderita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang kita iringi dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan
Kristusnya. Hendak ku puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Tuhan berkenan memelihara kehidupan kami umat-Mu. Terlebih pada kesempatan malam hari ini, Tuhan telah memberikan firman kepada kami, agar kami tetap setia dan teguh mengikut Engkau, walaupun kami harus diperhadapkan dengan penderitaan dalam dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ampunkanlah apabila ada hal yang terselip tidak berkenan di hadapan-Mu di dalam kami menggumuli firman-Mu. Kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang kami tidak bisa mengetahui satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau Maha mengetahui, kiranya Tuhan berkenan melawat Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami yang menderita sakit, sehingga kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Dan saudara-saudara kami kelak akan bersama-sama kami bersukacita untuk tetap bisa memuliakan nama-Mu. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak khususnya di Jemaat Kedung Gandang ini dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, dan juga anak jemaat di tempat-tempat yang lain yang kami tidak mengetahui, yang sudah cukup lama, kurang lebih 1 tahun anak-anak kami harus belajar secara online karena situasi pandemi corona yang belum berakhir. Tuhan Yesus, Engkau berikan kemampuan satu persatu anak-anak-Mu ini boleh belajar dengan baik, sehingga pada saatnya menghadapi ujian akhir semester, menghadapi ujian akhir, semuanya bisa dilakukan dengan baik dan hasilnya anak-anak kami boleh menggembirakan. Begitu juga para orang tua, Engkau berkati, bisa mengatur dan mencukupkan pembiayaan, dana yang dibutuhkan, semuanya berasal dari Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, beberapa waktu yang lalu keamanan negara kami terusik. Kiranya Engkau berkenan campur tangan untuk keamanan yang ada di tengah-tengah negara kami Indonesia ini, Tuhan, hingga ke depan kami semua boleh menjalani kehidupan ini tidak dengan rasa takut dan was-was. Karena masih adanya pandemi corona ini, Tuhan berkenan Engkau pakai mulai dari Bapak Presiden hingga pemerintahan terendah, ataupun para medis semuanya di Indonesia ini yang menangani adanya COVID-19 ini boleh bisa membuahkan hasil yang baik, sehingga kami semua masyarakat Indonesia bisa merasakan kelegaan dan bisa hidup sewajarnya. Kami mohon tuntunan dan berkat pertolongan Tuhan kepada semua yang terlibat dalam hal ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah secara online ini, kiranya Engkau berkati, walaupun kami harus berjauhan, namun kami tak percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau tetap memampukan kami untuk tetap setia. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu.
awal hingga akhir dalam ibadah malam hari ini. Apabila terselip hal yang kurang berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami serahkan doa syafaat ini dan kami berharap kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita jalani hidup ini dengan senantiasa bersandar kepada pimpinan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, mumpung kita masih diberi kesempatan. Kita akan bersama-sama memuji dari lagu rohani populer, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.